buat pemirsa yang ada di rumah, kalau biasanya, episode biasanya Aziz sudah bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan. Nah sekarang Aziz sudah bersama dengan istri Aziz. Ya Allah, amin ya robbal alamin. Pengen nikah, lo malah curhat. Enggak, ini rekan Aziz di sini ya. Ini di ruangan news. Mohon maaf, bisa dibuka? Oh iya, boleh. Apa kumisan apa gimana? Outfit sudah selesai ya pemirsa ya. Nah, gimana? Istri Aziz cantik pemirsa. Oke, ini namanya Quintana ya pemirsa ya. Wartawan, news anchor, kemudian PO, administrasi, manajer, direktur. Jabatannya banyak ya, Ibu ya. Enggak juga ya. Mbak Quintana ini kalau boleh tahu di sini sebagai apa? Sebagai reporter hari ini. Sebagai pendamping aku. Selesai pemirsa. Oke, langsung saja ya. Kin, episode kali ini kan Mas Aziz. Om. Ya. Wah, kurang ajar banget lo Om. Ilmu lo nggak bermanfaat ya yang gue ajarin ya. Om pemirsa ternyata nggak mau jadi pasangan, mau jadinya Om. Hari ini kita lagi membahas perihal penyakit kusta, gitu kan? Kamu tahu nggak sih penyakit demam berdarah? Tidak. Episode kusta tanyanya demam berdarah. Kusta tahu nggak kusta itu apa? Kusta searching dulu kali ya? Jangan dong, jangan membuat pemirsa yang ada di rumah, aduh karyanya Pati TV kok pinter-pinter ya, searching dulu ya, gitu kan, ini kan jangan gitu. Tahu nggak, setaunya aja, kusta itu apa? Kusta itu gatel gitu kali ya? Gatel, bukannya yang gatel itu temen kamu ya? Beda ya? Beda gatelnya ini. Ya, kalau kusta itu sih, gatel. Gimana pemirsa, bener nggak? Kalau bener, manggo, kalau salah, gedek. Matahari, dedek dong, salah dong, kan kusta kan ciri-cirinya kan mati rasa, kayak aku sama kamu mati rasa. Itu hatinya yang mati. Oh, hatinya yang mati ya, rasanya tetap bergejolak ya. Iya. Kemudian kan ini sudah tak kasih tahu kisi-kisinya sedikit ya. Kusta itu mati rasa ciri-cirinya gitu kan, ataupun keluar bercak-bercak merah, indikasinya seperti itu. Nah biasanya kamu tahu nggak sih itu disebabkan karena apa? Penularannya. Yang kamu tahu aja menurut kamu? Mungkin karena penurunannya karena Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Ya? Itu beda. Itu hati, penularan hati pemirsa ya. Kalau mungkin penularannya bisa karena virus orang. Virus, ya, orang yang bisa apa nih? Yang berdekatan. Berdekatan gitu kali ya. Melalui apa menurut kamu? Kalau bercak darah bisa nggak sih? Agak ngeri ya, darah sampai muncrat ke sebelahnya gitu ya. Droplet gitu. Kamu tahu penyakit TB kan? Sebenarnya penularannya seperti sama sih kayak TB seperti itu. Dan last question nih buat Quintana. Kin, lu tahu nggak sih kalau mamanya penyakit kusta ini bisa sembuh apa enggak? Mungkin udah ada obatnya kali ya? Menurut kamu bisa sembuh apa enggak? Menurut aku harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Optimis dulu ya. Kamu mati rasa enggak? Enggak. Kusta nih pemirsa. Enggak ya beda. Mati rasanya mati hati pemirsa. Bisa sembuh ya berarti ya. Manis. Nah, pemirsa, kenalan dulu dong ini dengan Mas siapa nih biar kenal pemirsa yang ada di rumah. Robert. Ini biasanya nama di KTP Robert tapi panggilannya Dirgantara. Oke, Mas. Ya? Apa? Kurang arif. Kurang arif tak jenengi tak namain biar Arif Junet belum enggak? Oh, juara keren, Bro. Pemilik tahta. Oke sih, Pekalongan orang Junet juga. Kelamaan ya pemirsa ya. Di sini kita lagi bikin kuis tok-tok. Wow, passwordnya. 1, 2, 3. Pusing. Ini langsung to the point, Bang. Narasumbernya pusing. Ya memang acaranya kayak gini. Yes. Ngalor ngidul, semakin ngalor semakin ngidul gitu. Aku sebenarnya ngulon dah, menekan Mekah. Betul banget ya. Oke, pemirsa. Ini namanya siapa dulu? Ditanya namanya ngarang nih. Tommy. Ini mukanya kayak Kirno dia namanya deh. Oke, Po. Kirno. Tahu sopo? Bakal klub. Angel, suara nyambung. Ini namanya Tommy ya pemirsa ya, bukan Robert, bukan Dirgantara ya. Oke, Mas Tommy. Mas Tommy di sini lagi ngapain? Lagi mau ngedit. Bisa ya tadi ya? Bisa ya? Bisa enggak? Bisa enggak? Yang penting dijalani saja gitu. Oke, sip. Oke, tapi kita nggak bakal bahas tentang edit ataupun kenal lebih dekat sama Mas Tommy ini. Nanti bisa japri aja. Japri DM ya, Robert gitu. Kita bakal ngomongin tentang kusta. Kamu tahu nggak kusta itu apa?
Menurut kamu kusta itu apa? Saya pernah sesekali dengar kayak penyakit kulit kalau nggak salah ya. Kulit Penyakit bukan sih, kulit. kayak yang merah-merah di Merah-merah, ya benar banget. Menurutmu penyakit kusta itu bisa menimbulkan mati rasa nggak sih? Apa cuma perasaanmu sama dia aja yang mati rasa? Ya usah disebutkan dong yang itu. Gimana sih, aduh. Yang ada dia sama kamu mati rasa ya, bukan kamunya sama Nanti dia. tolong editor disensor namanya. Berbahaya. Jadi ini matanya Quintana tadi yang pertama, bisa loh. Iya, benar, Ini kayak obat nyamuk yang muter aja ke kantor cinta-cintaan. Penyakit kulit ya, kayak penyakit kulit. Penyakit kulit ya. Oke, benar ya. Lu tahu nggak sih itu penyebabnya karena kenapa? Itu kurang tahu, tapi itu kayak menular sih. Menular ya. Itu menularkan hal-hal yang positif atau negatif itu menurut Negatif lo? dong, kalau positif saya juga mau itu. Iya Aduh, iya. gimana sih? Tapi menurutmu penularannya melalui apa sih kalau mamanya kusta itu? Tapi bersentuhan, Sentuhan, keringat. terus keringat, droplet bisa nggak ya? droplet. Bener tuh yang terakhir marahan. Kalau mamanya bersentuhan agak ngeri ya pemirsa ya, kita bersentuhan langsung Ya, ketularan gitu Bukan ya. pingin silaturahmi. Gitu ya. Kecuali kalau memang daya tahan tubuhnya itu memang nggak bagus, Oke. itu bisa ya. Imunnya bagus ya. Nah, last question nih buat Tommy. Lu tau nggak sih kalau mamanya penyakit ini tuh menurut lu bisa sembuh apa enggak? Sembuh dengan penanganan yang benar. Penanganan yang benar. Menurut lo penanganan yang benar seperti apa? Semisal nggak merasakan gejala langsung ke dokter. Dokter ya, jangan ke dukun Ya ya. nggak buin ke bidan juga kan, nggak mau lahiran. Gimana sih? Oke, lu aduh. penasaran nggak sih Tom penjelasan dari narasumber ataupun ahlinya gitu? Ya tentu Tentang- sangat penasaran sekali Penasaran Sangat ya, karena penasaran kamu sekali. haus akan keilmuan Betul, gitu. betul. Padahal kamu sendiri ilmuwan ya. Iya, Ini iya. filsafat loh pemirsa, Filsafat. jangan salah ya. Bahasa Romawi lebih tepatnya. Ya udah gimana kalau mamanya langsung saja yuk kita simak bareng-bareng penjelasan dari ahlinya. Oke? Baik, kusta itu adalah penyakit yang dari zaman dahulu belum tereliminasi di Indonesia ya. Ini dari zaman purba. Kusta itu penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, penyakit yang kronis, menaun ya dan menular. Ya. Tetapi untuk penyakit kusta ini tidak serta-merta bisa langsung ketularan kita. Karena 100 orang yang kontak pasien kusta hanya akan 95%-nya tidak akan tertular kusta dan 3%-nya tertular tetapi bisa sembuh sendiri. Hanya 2% yang menjadi sakit kusta. Penyebab penyakit kusta adalah Mycobacterium leprae. Mycobacterium ini karena penyakit kusta itu menular, jadi harus ada orang yang sakit kusta di sekeliling kita. Kalau ada orang yang sakit kusta, kita baru bisa ketularan. Diingat ya, perlu diingat oleh pemirsa bahwa penyakit kusta itu bukan penyakit keturunan, bukan penyakit kutukan, tetapi kusta adalah penyakit menular. Jadi biasanya apabila salah satu anggota keluarganya ada yang sakit kusta, yang lain harus diperiksa, benar-benar diperiksa apakah sudah ketularan atau belum, seperti itu. Ya, baik. Karena kusta itu Mycobacteriumnya hampir sama dengan TB, cuma namanya saja yang berbeda. Kalau TBC itu Mycobacterium tuberculosis, kusta Mycobacterium leprae. Nggih, ini bisa menular, sama-sama menularnya lewat droplet, percikan dari udara. Bisa pasiennya batuk, bisa pasiennya bersin, dan ini harus berlangsung lama. Jadi orang-orang yang terkena kusta adalah orang-orang yang dekat dengan pasien kustanya yang mengalami kontak erat dan lama sekali ya. Jadi lebih dari 20 jam per hari kontaknya. Tentunya agar kita terhindar dari penyakit kusta, kita harus menghindari daerah-daerah endemis penyakit orang-orang yang penyakit kusta. Di Jawa Tengah sendiri kita sudah eliminasi kusta, tetapi di Kota Pekalongan angka kusta masih tinggi.
Kenapa? Karena memang ada beberapa kantong daerah endemisnya kusta. Seperti yang angkanya tinggi itu seperti di daerah Dukuh, di daerah Buaran, kemudian di daerah Tirto. Nggih, jadi kita harus menghindari wilayah-wilayah tersebut yang angkanya tinggi. Itu kita harus hindari. Kemudian kita juga tidak boleh kontak erat dan lama dengan penderita kusta. Tapi pemirsa harus tahu juga bahwa kusta itu kan tidak mudah menularnya ya. Kemudian inkubasinya juga lama, 3 sampai 5 tahun. Kemudian jadi tidak serta-merta ketularan, harus kontak erat dan lama gitu. Kemudian satu lagi, untuk pasien kusta yang menular adalah pasien yang belum diobati. Kalau pasiennya itu sudah mengalami pengobatan, sudah diobati di puskesmas, bahkan 2 hari pun dia minum obat sudah tidak menularkan lagi. Seperti itu. Halo buat pemirsa yang ada di rumah. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol sama yang cantik-cantik, sama yang ganteng-ganteng, sekarang kita ngobrol sama yang jelek. Loh, kamu merasa jelek nggak? Enggak sih. Sebel banget ya. Ini pemirsa, ini kamu siapa sih kalau boleh tahu? Kenalan dong sama pemirsa yang ada di Ya. rumah. Biasalah, namanya sudah terkenal di Pekalongan, apalagi kabupaten. Iya benar banget ya. Ini adalah mantan pencuri yang ada di Pekalongan. Kan terkenal pencuri hati masyarakat maksudnya Iya, ya. betul. Fadia ini merupakan teman anak-anak internship yang ada di Batik TV gitu pemirsa. Oke, lo di sini mau ngapain? Mau bedah. Mau bedah. Iya, betul. Bedah apa? Bedah. Bedah siang sama malam. Berita daerah, Mas. Berita daerah ya pemirsa. Pemirsa nggak paham dong bedah, kirain kamu mau operasi apa gimana gitu. Enggak kan ya? Baik. Tapi sudah mandi ya berangkat ke Batik TV ya? Seperti baunya gimana, Mas? Nah, pesing. Enggak ya pemirsa yang ada di rumah. Oke, Aziz nggak mau ngobrolin tentang Fadia itu siapa, Fadia itu pacarnya siapa, Fadia udah makan apa belum, udah mandi apa belum, itu nggak bakal bahas itu. Tapi bakal cerita, bukan cerita sih, bertanya tentang kusta. Kamu tahu kusta nggak? Oh, tahu. Penyakit putih. Bercak putih di Bercak. tubuh. Di Ya. tubuh dan juga kehidupan manusia, enggak, sehingga nanti- manusia tersebut kembali ke imannya. Ini aku tahu nih. Oh ya tahu. Coba. Bercak putih di tubuh ketika disentuh ia tidak kerasa. Tidak terasa. Berarti betul itu nggak? mati rasa. Mati rasa. Seperti aku sama kamu itu sangat mati rasa. Ini tumben pinter ya, anak-anakku pinter ya pemirsa ya, lumayan ya. Ya kan, gitu. Bener. Kayak sarafnya atau apa? Sudah putus. tidak berfungsi Oh, lagi. gitu. Jangan putus dong. Kalau putus kayak layangan putus. Hubungan dia. Hubungan dia sama kamu. Amin, semoga cepat putus. Oke, ini udah tahu nih pemirsa ya. Jadi penyakit kusta itu apa? Kamu tahu nggak sih kalau tadi kan sudah nih dideskripsikan sama kamu bahwa kusta itu adalah penyakit yang menimbulkan bercak putih. Kemudian bercak tersebut kalau umpamanya disentuh itu bisa mati rasa gitu kan ya. Nah, kamu tahu nggak sih biasanya penyebabnya itu karena apa? Penyebabnya autoimun mungkin. Autoimun. Terus ada lagi mungkin Dari otomotif. enggak. Beda. Dari kesehatan mungkin atau Dari kesehatan. Apa? Menjaga kesehatan. kebersihan dan Kebersihan. keimanan kepada Tuhan Tuhan yang yang Maha Maha Esa. Betul. Ini lu mau ngomongnya sebenarnya yang kemana dulu nih? Tausiah. Udah ya Mas ya. Saya lagi sibuk. Mas. Enggak, itu pemirsa tak masih kangen loh, ya. Nanti ketemu lagi ya pemirsa. Oke, apa nih sebenarnya penyebabnya menurut kamu apa selain Oh. autoimun? Kalau aku Heeh. sendiri taunya autoimun sama itu. Sama apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Jadi Tidak kalau menjaga umpamanya orang-orang yang tidak menjaga kebersihan itu bisa Koproh. itu bisa kena kusta gitu ya. Betul. Ngeri dong. Ngeri, takut tapi ngeri Mas aja. Ngeri Mas Aziz. Oke, satu lagi last question. Menurut kamu penyakit kusta itu bisa sembuh nggak? Kalau kesembuhannya sedikit sih. Kesembuhannya sedikit. Kenapa nggak banyak?
enggak, karena Kalau umamnya- belum ada obatnya sih. Belum ada Setahuku ya, obatnya. setahuku ya. Belum ada obatnya. Tapi kalau mamanya Allah sudah kun fayakun sembuh gitu, gimana kamu? Oh, ini Mama Dede. Udah ya, Bukan guys, Mama ya. Dede, bukan Mama Dede dong. Papa Dede. Kan laki-laki. agak prik ya pemirsa ya, anak-anak intern di sini. Tapi kamu sebenarnya penasaran nggak sih sebenarnya kusta itu bisa sembuh apa enggak? Kemudian penularannya melalui apa? Penasaran nggak? Penasaran. Penasaran kan? Penasaran. Ini nggak acting kan? Enggak, guys. Nah, penasaran kalau pemirsa gimana kalau mamanya Fadia? Kita simak bersama-sama yuk penjelasan dari sang ahlinya dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Kita lihat kamera itu, tunjuk dong. Iya, untuk indikasi orang yang terkena kusta adalah tanda utamanya itu adalah bercak. Jadi ketika kita ada bercak putih di tubuh dan mati rasa, itu bisa jadi kusta ya. Jadi nanti pemirsa kami harapkan untuk bisa screening diri sendiri, melihat di tubuh kita ada bercak putih dan mati rasa apa tidak, seperti itu. Hanya tandanya itu. Kemudian ada yang nodul-nodul seperti benjolan-benjolan banyak, itu juga bisa. Enggak cuman putih, di pinggirnya ada kemerahan juga, itu merupakan tanda dari kusta. Yang jelas adalah tanda-tanda tersebut adalah mati rasa. Kemudian juga ada lagi kusta itu selain bercak, selain nodul juga ada kelemahan dari otot seperti otot-otot perifer ya. Nanti ciri-cirinya di sini akan ada penebalan saraf. Kemudian di kaki ada penebalan saraf di beberapa ini ya, saraf ya. Dan ini hanya bisa diperiksa oleh petugas kesehatan. Jadi untuk ibu yang pemirsa, bapak ibu yang di rumah yang ada tanda gejala mati rasa, sebaiknya segera ke puskesmas. Selain itu juga nanti akan ada pemeriksaan lain untuk memastikan bahwa ini kusta atau bukan. Seperti apa? Nanti ada kerokan telinga. Jadi nanti telinga ibu atau bapak pemirsa sekalian akan dikerok di sini, di bagian sini oleh petugas laborat yang ada di puskesmas. Kemudian akan dilihat ada berapa sih kuman kustanya, atau ada tidak sih kuman kusta yang di tubuh pasien ini gitu. Untuk pemirsa, kita harus tahu bahwa pengobatan kusta itu lama seperti pengobatan TB. Kusta itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah kusta PB, yang kedua adalah MB ya. Yang kusta kriteria yang di PB itu benjolannya, kemudian bercaknya antara 1 sampai 5. 1 sampai 5 bercak saja itu dalam kategori PB ya. Itu pengobatannya hanya sekitar 6 bulan. Ini diminum setiap hari, harus rutin, tidak boleh tidak rutin. Jadi setiap hari minum obat sesuai panduan tentunya ya, sesuai panduan dari puskesmas, diminum selama 6 bulan. Yang MB adalah yang bercaknya lebih dari 5. Kalau bercaknya lebih dari 5, kemudian ada penebalan saraf tepinya juga lebih dari 1, kemudian hasil kerokan telinganya lebih dari 3 positif gitu, banyak sekali kumannya, itu sampai 12 bulan untuk pengobatannya. Minum obatnya juga setiap hari selama 1 tahun. Tentunya ini akan dikontrol oleh petugas puskesmas yang ada di Kota Pekalongan. Kusta ini meskipun menularnya susah, tetapi tetap menular ya. Dan untuk apabila kita tidak temukan secara cepat, itu akan menimbulkan kecacatan karena menyerangnya adalah saraf perifer ya. Seperti contoh kecacatan pada pasien kusta adalah mata tidak bisa melek ya, jadi tidak bisa menutup dengan sempurna.
kemudian jari-jari tangan putus, kaki putus, cacat, sehingga pasien tidak bisa bekerja kembali, pasien jadinya malu. Itu kalau tidak segera kita tangani, seperti itu. Untuk perawatan pasien kusta bisa di rumah sendiri ya, terutama untuk pasien-pasien yang PB dan MB yang belum ada kecacatan ya. Pasien bisa berobat ke puskesmas, obatnya gratis ya, hanya biaya pendaftaran saja. Kalau pesertanya BPJS itu juga free, benar-benar gratis ya. Kemudian pasien hanya perlu makan makanan bergizi, taat minum obat, setiap hari minum obat, dipantau. Nah, yang paling harus diperhatikan adalah pasien-pasien yang sudah cacat. Kalau pasien ada luka di kaki karena kan mati rasa. Kalau misalnya mati rasa di kaki kemudian ada luka di situ karena pasien tidak merasa, kalau tidak didukung oleh keluarga nanti lukanya bakal tambah parah ya, karena pasien tidak merasakan sakit. Jadi harus anggota keluarganya yang memperhatikan, terutama tentang kebersihan lukanya, tentang perawatan lukanya. Di kaki ataupun di tangan semuanya harus diperhatikan oleh anggota keluarga. Kemudian untuk kebersihan diri pasien kusta. Pasien kusta itu harus mandi, paling tidak 2 kali sehari, badannya harus benar-benar bersih ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian harus digosok-gosok, kan biasanya pasien kusta itu tangan sama kakinya juga kadang mati rasa, jadi memang harus dibantu gitu. Kemudian untuk menghindari agar pasien kusta tidak terluka di daerah-daerah yang vital, misalnya telapak kaki seperti itu, berarti harus pakai sandal, misalnya sandalnya harus tebal sedikit seperti itu. Kemudian tangan juga kalau mati rasa kan kena api, kena benda tajam, itu pasien tidak merasa, jadi harus benar-benar dilindungi, misalnya dijauhkan dari pisau dan lain-lain seperti itu. Memang pasien kusta itu kalau yang cacat itu stigma masyarakat juga ini ya, ini permasalahan di kusta itu seperti kehilangan pekerjaan dan lain-lain itu pasti. Jadi saya juga berharap harus sejak dini ditemukan biar tidak timbul cacatnya. Iya, dukungan keluarga penting ya, yang merawat itu ya harus setiap hari mengingatkan untuk meminum obat. Pasien harus benar-benar minum obat, obatnya ditelan, tidak dibuang ya. Kemudian juga memperhatikan apakah pasien tersebut ada timbul bercak baru atau tidak. Kalau ada bercak baru tentunya harus segera lapor ke puskesmas kembali. Kemudian kalau ada timbul reaksi, biasanya kalau pasien stres itu merah-merah semua, timbul reaksi, kemudian di saraf-sarafnya nyeri, itu juga harus diperhatikan. Jadi menjaga mental pasien juga perlu secara psikologisnya. Ya, penyakit kusta, penyakit menular dan bisa disembuhkan. Penyakit ini juga kronis ya. Jadi pelan tapi pasti menyerangnya itu ya. Bisa sembuh dengan pengobatan di puskesmas, obatnya gratis. Tipe PB selama 6 bulan dan tipe MB selama 12 bulan ya, atau 1 tahun. Kemudian tadi pasien kusta itu harus makan makanan bergizi juga untuk biar cepat sembuh ya.
kemudian kesehatan mentalnya harus diperhatikan, kemudian juga tidak boleh apa ya istilahnya ketemu pasien kusta yang lain lagi, yang baru lagi ya, karena nanti tentunya akan bisa menularkan lagi. Jadi nanti apabila ada satu pasien kusta di daerah tersebut, nanti biasanya petugas puskesmas akan men-screening daerahnya ya, seperti rumahnya ada tidak, terus kemudian tetangganya itu harus, biar nanti yang satu diobati, yang satu sembuh, dan yang satu ini tidak menular kemana-mana. Ya, baiklah, perlu diingat pemirsa bahwa penyakit kusta adalah penyakit menular yang tidak gampang menular ya. Kemudian kusta juga bisa disembuhkan selama pengobatan 6 bulan dan 1 tahun. Kemudian nanti kita ada kemoprofilaksis kusta ya. Apa itu kemoprofilaksis kusta? Itu adalah terapi pencegahan penyakit kusta. Jadi nanti Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan bersama-sama men-screening di daerah-daerah endemis kusta dan yang tidak endemis juga. Apabila ada pasien kusta di situ, nanti kita akan memberikan obat bagi yang kontak penderita kusta agar tidak menjadi sakit kusta. Dengan apa? Meminum obat di depan petugas, hanya 1 dosis obat saja, obat rifamycin, hanya 1 dosis. Jadi sekali telan 1 saja sudah itu bisa mencegah kita untuk ketularan si pasien. Nah, untuk si pasien sendiri jangan malu berobat karena kusta bisa disembuhkan ya. Tetap semangat dan jangan mengucilkan. Jika ada penyakit kusta, pasien penyakit kusta di sekeliling, mohon dukungannya untuk bisa sembuh.